Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang peserta daring Matematika kelas 8. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring yang keempat ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk daring kali ini, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan membahas terlebih dahulu latihan soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu latihan soal pertama sampai latihan soal yang ketiga. Sekarang silahkan kalian buka terlebih dahulu untuk latihan soal yang pertama. Di sini ada dua soal. Yang pertama, manakah yang termasuk triple Pythagoras? A. 9, 12, dan 15. B. 9, 15, dan 20. C. 5, 12, dan 13. Sekarang kita akan membahas yang A terlebih dahulu. Sisi terpanjangnya adalah 15. Maka 15 kuadrat sama dengan 225. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 sama dengan 225. Nah, karena 15 kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka bilangan-bilangan 9, 12, dan 15 adalah triple Pythagoras. Kemudian yang B, sisi terpanjangnya adalah 20. Maka 20 kuadrat sama dengan 400. 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 81 ditambah 225 sama dengan 306. Karena 20 kuadrat tidak sama dengan 9 kuadrat ditambah 15 kuadrat, maka bilangan-bilangan 9, 15, dan 20 bukan triple Pythagoras. Kemudian yang C, sisi terpanjangnya adalah 13, maka 13 kuadrat sama dengan 169. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 sama dengan 169. Karena 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka bilangan-bilangan 5, 12, dan 13 adalah triple Pythagoras. Selanjutnya nomor 2, panjang sisi miring suatu segitiga 25 cm. Jika panjang salah satu sisi siku-sikunya adalah 15 cm, hitung panjang sisi siku-siku yang lain. Kita misalkan sisi miringnya adalah C sama dengan 25 cm, kemudian salah satu sisi siku-siku yaitu B sama dengan 15 cm. Maka untuk mencari A adalah A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat, sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat, sama dengan akar dari 625 dikurangi 225, sama dengan akar dari 400, sama dengan 20. Jadi panjang sisi siku-siku yang lain adalah 20 cm. Berikutnya kita akan membahas latihan soal yang kedua. Nomor 1, sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 6 meter, maka hitung jarak ujung atas tangga ke permukaan tanah. Kita misalkan C sama dengan 10 meter, kemudian A sama dengan 6 meter. Maka mencari B sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi A kuadrat, sama dengan akar 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat, sama dengan akar 100 dikurangi 36, sama dengan akar 64, sama dengan 8. Jadi jarak ujung atas tangga ke permukaan tanah adalah 8 meter. Nomor 2, sebuah balok berukuran 20 cm x 9 cm x 12 cm. Hitung panjang diagonal ruang balok tersebut. Berarti yang diketahui adalah P sama dengan 20 cm, L sama dengan 9 cm, dan T sama dengan 12 cm. Maka diagonal ruang sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat, sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, sama dengan akar 400 ditambah 81 ditambah 144, sama dengan akar 625, sama dengan 25. Jadi panjang diagonal ruang balok adalah 25 cm. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang ketiga. Diketahui lingkaran dengan panjang jari-jari 35 cm. Hitunglah A, panjang busur di hadapan sudut pusat 56 derajat. Yang diketahui adalah R sama dengan 35 cm, maka panjang busur di hadapan sudut pusat 56 derajat sama dengan 56 derajat per 360 kali 2 kali Pi kali R.
sama dengan 56 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22/7 kali 35 sama dengan 34,22 cm. Kemudian yang B, luas juring yang sudut pusatnya 120 derajat sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali pi kali r kuadrat sama dengan 120 derajat per 360 derajat kali 22/7 kali 35 kuadrat sama dengan 1/3 kali 22/7 kali 35 kali 35 sama dengan 1283,33 cm persegi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dua buah lingkaran mempunyai garis singgung persekutuan jika satu lingkaran tidak terletak di dalam lingkaran yang lain. Nah, secara umum garis singgung dua lingkaran dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, garis singgung persekutuan dalam, dan yang kedua, garis singgung persekutuan luar. Sekarang yang pertama terlebih dahulu yaitu garis singgung persekutuan dalam. Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran dan melalui daerah di antara kedua lingkaran. Rumusnya adalah D sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Di mana D adalah garis singgung persekutuan dalam, kemudian J adalah jarak dua pusat lingkaran, kemudian R besar, yaitu jari-jari lingkaran yang besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kemudian yang kedua adalah garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah ruas garis terpendek yang menyinggung kedua lingkaran dan tidak melalui daerah di antara kedua lingkaran. Rumusnya adalah L, di sini adalah L kecil, sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. Dengan L kecil adalah garis singgung persekutuan luar, kemudian J adalah jarak dua pusat lingkaran, kemudian R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Sebagai contoh, yang pertama, diberikan dua buah lingkaran yang masing-masing berjari-jari 3 cm dan 8 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Maka kita tulis yang diketahui yaitu R besar sama dengan 8 cm, R kecil 3 cm, dan J sama dengan 13 cm. Maka L kecil atau garis singgung persekutuan luar sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 8 dikurangi 3 kuadrat sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144 sama dengan 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah 12 cm. Contoh yang kedua, dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 23 cm dan 12 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 37 cm, hitunglah panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita tulis terlebih dahulu yang sudah diketahui, yaitu R besar sama dengan 23 cm, kemudian R kecil 12 cm, dan J sama dengan 37 cm. Maka, garis singgung persekutuan dalam atau D sama dengan akar dari J kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat, sama dengan akar 37 kuadrat dikurangi 23 ditambah 12 kuadrat. Sama dengan akar 37 kuadrat dikurangi 35 kuadrat, sama dengan akar dari 1369 dikurangi 1225, sama dengan akar 144, sama dengan 12. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran itu adalah 12 cm. Untuk tugas berikutnya, silahkan kalian buka buku pendamping siswa, yaitu mengerjakan uji kompetensi halaman 21-23 bagian A.
Silahkan kalian kerjakan di buku tulis dan tentunya harus kalian kerjakan secara mandiri atau individu. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah pembelajaran daring yang keempat ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tentunya harus tetap rajin belajar. Sampai jumpa pada daring yang akan datang. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.